Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview hasil investasiku di EasyCash dan nanti aku bakal kembali seperti biasa memberikan update dan juga jawab pertanyaan teman-teman semua seputar EasyCash ya teman, supaya bisa membantu kamu bagi kamu yang baru pengen mulai investasi di sini. Pastikan nonton video ini sampai akhir supaya kamu nggak ketinggalan pesan-pesan di video ini ya teman. Nah pertama-tama aku pengen tunjukin dulu aku baru ada pendanaanku yang baru jatuh tempo lagi ya teman. Dan kamu bisa lihat di bagian aset. Di sini saat ini aku memiliki aset sebanyak Rp87.810.687. Ini angkanya udah jauh berkurang dari di masa sebelumnya ya teman. Kalau dulu-dulu kan aku biasa invest sampai ratusan juta. Tapi untuk belakangan ini aku sedikit main lebih defensif, makanya aku lagi tarik-tarikin posisiku di P2P lending. Apalagi P2P lending yang memiliki resiko tinggi. Kalau kamu lihat saat ini masih ada earning before due date, artinya earning yang belum aku terima, yang akan aku terima di masa depan sekitar 10.411.725. Total earningnya ada di angka 64.441.589. Kalau kamu lihat saat ini aku udah memiliki balance ya teman. Di sini balance-nya aku bisa tarik dan total pendanaan yang berlangsung hanya tinggal Rp50.050.000. Mana pendanaanku yang baru jatuh tempo? Yaitu yang ini ya teman. Aku bakal coba buka di sini. Kemudian kita klik ke bagian pas di sini. Nah, ini kamu bisa lihat ada pendanaanku yang baru jatuh tempo yaitu yang ini ya teman. 6.080.849. Aku mendanainya pada tanggal 7 Februari 2022. Karena ini jatuh temponya 360 hari, makanya jatuh temponya barusan di hari ini yaitu tanggal 2 Februari 2023. 360 hari setelahnya ya kan. Kalau kamu lihat hari ini adalah tanggal 2 Februari 2023. Dan di sini kamu bisa lihat income after tax-ku ada di angka Rp977.103. Aslinya aku mendapatkan Rp1.139.534. Namun karena ada pemotongan pajak seperti biasa, NPWP aku udah submit, jadi aku kena potong 15%, potongannya Rp172.431, sehingga income bersihku di angka Rp977.103. Dan kalau kamu lihat sekarang saat ini total earningku udah nambah lagi ya teman, udah di angka Rp64.441.000. Nah, di sini ada update sedikit mengenai aplikasi EasyCash. Kalau kamu ke bagian home, di sini kamu bisa lihat ada bagian need to do. Nah, di sini kamu bisa ditawarin untuk melanjutkan pendanaan ya teman. Kalau kamu buka di sini, nanti pendanaan kamu yang baru jatuh tempo atau pendanaan yang baru akan jatuh tempo nanti bakal ada langsung di sini. Dan di sini ini tombol apa? Refunding ini artinya kalau misal kamu pengen melakukan lanjut pendanaan lagi, istilahnya direalokasi lagi, kamu tinggal klik ke bagian refunding di sini. Kemudian seperti biasa kamu langsung pilih orang-orang yang pengen kamu danai di sini, pilih para borrowernya. Lalu kamu tinggal pencet confirm ya kan? Dan jumlah funding amount-nya itu akan sesuai dengan pendanaan kamu yang baru jatuh tempo. Karena tadi aku ada pendanaan 6 juta, kemudian dapat bunga sekitar 1 juta, makanya di sini funding amount-nya sekitar 7 juta sekian ya, man. Tapi di sini aku nggak bakal funding lagi, karena seperti yang tadi aku jelasin, sementara aku akan main lebih defensif dan menggunakan instrumen-instrumen yang resikonya lebih terukur ya, man. Yang resikonya lebih rendah. Nah, jadi gitu ya, man, updateku seputar aplikasi EasyCash ini. Sekarang seperti biasa, aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua seputar EasyCash. Yang pertama dari Kak Batman Let Begin. Dan di EasyCash sekarang sisa berapa dan kapan jatuh temponya? Nah, untuk saat ini aku hanya tersisa 87 juta. Tapi ini 37 jutanya balance ya, teman. Dimana 37 juta ini, kalau aku mau tarik, aku tinggal tarik dalam 1 hari, besok dananya bakal masuk. Jadi kalau misalnya ditanya berapa danaku yang masih sedang mendanai, yang sedang mendanai ada di angka 50.050.000 ya teman. Jadi ini adalah posisi pendanaanku di EasyCash. Dan kamu bisa lihat ini rata-rata jatuh temponya udah deket semua ya teman. Ini kamu bisa lihat ada yang jatuh temponya ini pada tanggal 10 Maret, kemudian pendanaan kedua ini pada April, kemudian pendanaan berikutnya ini yaitu pada tanggal Mei, kemudian yang ini Juni. Kamu bisa lihat di tahun lalu aku setiap bulan pasti masukin ya teman. Maka dari itu kalau misalnya aku pengen keluar pun aku bisa keluarnya secara berkala seperti ini. Nah yang terakhir nih di bulan Agustus, tapi ini cuma pendanaan 3 juta doang. Jadi kalau misalnya aku pengen keluar, aku bisa keluar perlahan-lahan. Dan aku jatuh temponya udah deket semua ya teman. Jadi kalau misalnya aku pengen keluar by Q3 di tahun ini, aku bisa menarik semua pendanaanku di EasyCash dan aku bisa nolin EasyCash-nya ya teman. Jadi gitu ya updateku mengenai posisiku di EasyCash. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya lagi. Berikutnya dari Kak Yanuar Setiawan.
apakah tahun 2023 Easy Cash masih aman, Bang? Nah, pertanyaan ini udah sering banget masuk ya, teman. Bahkan bisa dilihat dari komen-komen di video sebelumnya, rata-rata menanyakan Easy Cash ini aman atau enggak. Nah, kalau jawaban aku pribadi nggak bisa menjamin keamanannya ya, teman. Karena mau seyakin apapun kita terhadap suatu instrumen, pada akhirnya instrumen tersebut nggak akan bisa ditebak masa depannya bakal seperti apa. Seperti yang kasus yang baru kita pelajari beberapa saat yang lalu, ada salah satu P2P yaitu Tani Hoop. Itu pun bisa kejadian ya, man. Beruntungnya aku sama sekali nggak masukin danaku di sana. Jadi aku sama sekali nggak kehilangan dana apapun. Jadi yang namanya P2P seperti ini adalah di luar kontrol kita. Walaupun mungkin menurut aku sekarang Easy Cash itu cenderung aman, relatif aman, malah bisa dibilang perkembangannya bagus, terus juga mereka pertumbuhannya bagus, dan juga banyak yang invest di sana. Dan juga selama ini pengalaman investasiku selalu memuaskan. Kalau kamu lihat di sini aku udah mendapatkan total earning sebanyak 64 juta sekian, dan nanti 10 jutanya lagi akan beberapa saat ke depan bakal cair juga. Dan dari referral juga aku lumayan mendapatkan banyak dari Easy Cash ini. Jadi aku pribadi sebenarnya puas dalam menggunakan Easy Cash ini. Tapi apakah kedepannya bakal selalu seperti ini? Kita benar-benar nggak bisa pastikan ya, man. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu lakukan yaitu kamu kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol apa? Yang bisa kamu kontrol adalah berapa banyak uang yang kamu taruh, gimana alokasinya, apakah kamu pakai uang dingin atau misalnya uang panas yang bakal kamu gunakan sehari-hari. Terus kemudian juga kamu melakukan diversifikasi ke platform apa aja. Nah, hal-hal itulah yang bisa kamu atur. Jadi gimana cara memitigasi resiko? Caranya adalah dengan melakukan alokasi portofolio yang bijak. Jangan sampai uangmu 100% kamu taruh di sini. Itu sangat berbahaya, man. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari KS Campur Serbaguna TV. Maaf melenceng, Min. Kalau P2P lending tahun ini masih worth it nggak, Min? Di aplikasi Easy Cash saya sudah terlanjur all in di P2P Easy Cash. Mohon dijawab. Nah, aku pribadi kurang merekomendasikan ya, teman. Kalau bisa, kamu jangan pernah melakukan all in dalam aset apapun itu. Karena kenapa? Karena kita sebagai seorang investor, pasti kita pengen meminimalisir resiko. Kecuali kalau misalnya sesuatu yang kamu invest itu adalah sesuatu yang kamu udah paham, betul-betul paham, terus juga itu sesuatu yang bisa kamu kontrol. Contoh kalau kamu invest 100%, tapi 100%-nya itu adalah bisnis kamu sendiri yang kamu punya kendali di bisnis itu. Nah, itu masih jauh lebih mending. Kalau misalnya kita investasi di suatu platform seperti ini, kan kita nggak punya kendali penuh atas platformnya. Dan itu di luar kuasa kita. Itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Maka dari itu, akan lebih baik kita jangan menaruh semua porto kita, ya kan? Aku pribadi, aku rekomendasi mungkin kalau misalnya pengen invest di sini pun taruh 10% atau 20% dari porto, itu udah lumayan, ya kan? Jangan sampai mungkin kamu taruh 70%, 80%, apalagi kalau sampai all in 100% seperti ini. Aku pribadi merasa ini cukup beresiko ya, man. Cuma kalau misalnya itu masih sesuai dengan profil resiko kamu merasa tetap bisa tidur tenang, ya mungkin nggak apa-apa juga. Tapi aku pribadi kurang rekomendasikan untuk all in. Karena kalau misalnya kita all in, takutnya kalau terjadi apa-apa, kita bisa langsung kehilangan semua dana kita, dan loss kita bakal jadi signifikan banget ya, man. Sedangkan kalau kita cuma taruh 10% porto, 20% porto, katakan kalau misalnya terjadi bangkrut atau apapun, di tahun depan kita masih bisa recover dengan mudah, karena instrumen-instrumen lain yang memberikan return 90%-nya yang berhasil tadi, walaupun 10% bangkrut, 90%-nya berhasil memberikan return, itu bisa dalam 1 tahun atau 2 tahun kita bisa recover dari kerugian tersebut. Maka dari itu, lakukan investasi dengan bijak ya. Dan juga nggak apa-apa, sesuaiin aja dengan profil resiko kamu. Kalau misal kamu pengen belajar gimana cara diversifikasi, kamu bisa cek videoku sebelumnya. Aku pernah bahas tentang diversifikasi, dan aku juga udah siapin cara perhitungannya ya, man. Aku udah siapin kalkulatornya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir yang aku bakal jawab di video ini dari Kak Jongki Chandra, memang P2P lending nggak bagus ya, Kak. Resiko gagal bayar ya. Jadi udah nggak invest di P2P lending lagi ya, Kak. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku untuk tahun ini akan sedikit ngerem, dan aku bakal mainnya sedikit lebih defensif. Jadi mungkin kebanyakan portoku akan aku taruh ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih pasti dulu, atau nggak profil resikonya setidaknya di bawah P2P ya, kan? Kalau P2P lending konsumtif, menurut aku high risk. Paling aku hanya berinvestasi di instrumen-instrumen yang sifatnya medium atau low risk untuk sementara waktu. Tapi apakah P2P prospeknya jelek? Menurut aku pribadi, enggak ya, man. Walaupun emang kalau kita bandingkan dengan masa lalu, ini udah termasuk sunset secara relatif kalau dibandingkan dengan masa lalu. Tapi apakah di kedepannya masih bisa digunakan? Menurut aku masih bisa ya, man. Aku pribadi juga nanti kalau misalnya keadaan ekonomi udah lebih stabil, kalau misalnya aku udah lebih yakin dikit, mungkin aku akan kembali lagi meningkatkan profil resiko lagi, sehingga aku bisa menghasilkan return yang lebih besar lagi ya, man. Karena sesuai prinsip investasi, low risk, low reward, high risk, high reward. Kalau kamu main defensif, ya otomatis resikonya kamu nggak akan mendapatkan return tinggi. Kalau misalnya kamu main agresif, kamu bisa dapat return tinggi,
tinggi, otomatis ya resikonya bakal lebih tinggi dari instrumen yang sifatnya low risk. Jadi seperti itu ya, teman. Low risk, low reward, high risk, high reward. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!